Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konsep kekuasaan dan pengambilan keputusan. Kami beranggotakan 4 orang, saya Iqmal Triadiputra, Unda Damayanti, Lia Anggista, dan Tri Bayu Saputra. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pengertian kekuasaan atau power dan 5 jenis kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan atau power adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan ini dapat mempengaruhi orang lain dan merupakan sisi dari kepemimpinan. Yang kedua adalah jenis-jenis kekuasaan atau power dalam organisasi. 1. Kekuasaan balas jasa atau reward power. Reward power ini menggunakan balas jasa untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Biasanya rewardnya berupa gaji, bonus, promosi, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini kebalikan dari reward power, memiliki sisi negatif. Contohnya, jika kita tidak mengikuti perintah yang diberikan, maka biasanya kita akan mendapatkan surat peringatan, penurunan gaji ataupun jabatan, ataupun PHK. Yang ketiga yaitu kekuasaan rujukan atau reference power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, karisma, keteladanan, dan kepribadian diri seseorang dalam memimpin. Yang keempat yaitu kekuasaan sah, diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam kekuasaan organisasi. Yang kelima yaitu kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman atau keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pemimpin. Selanjutnya yaitu materi tentang pengambilan keputusan. Definisi dari keputusan sendiri adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah. Pengertian pengambilan keputusan yaitu suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penemuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat. Nah, pengambilan keputusan ini biasa disebut sebagai ilmu karena terdapat cara, metode, ataupun pendekatan yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Prinsip dalam pengambilan keputusan. Menurut PEMA, prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, knowledge. Persyaratan paling penting untuk membuat keputusan yang baik. Kesehatan keputusan tergantung pada seberapa informasi pembuat keputusan itu. Yang kedua, inisiatif. Pembuat keputusan yang efektif memikul tanggung jawab untuk memulai proses pengambilan keputusan dan menindaklanjutinya. Mereka mengambil bagian aktif dalam membuat segalanya lebih baik. Yang ketiga, advice seeking. Pembuat keputusan yang baik tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang keempat, selektif. Pembuat keputusan yang efektif mencari data terkait mereka, menghindari terjadinya terjebak oleh fakta dan angka asing. Yang kelima, komprehensif. Di sisi lain, mereka melihat semua opsi yang tersedia dan mempertimbangkan setiap alternatif yang memungkinkan untuk membuat pilihan terbaik. Yang keenam, kurensi. Membuat keputusan yang baik mempertimbangkan kondisi saat ini dan memanfaatkan peluang yang ada pada saat itu. Yang ketujuh, flexibility. Membuat keputusan yang efektif tetap berpikiran terbuka tentang konsep dan ide baru. Mereka bersedia mengubah yang lebih baik tampaknya mungkin. Yang kedelapan, good judgment. Keputusan yang baik tidak akan selalu dihasilkan dari hanya mengikuti prosedur. Yang kesembilan, calculate risk taking.
risiko dan hasil dari berbagai alternatif harus ditimbang dan konsekuensi diterima, apakah positif atau negatif. Yang ke-10, self knowledge. Pembuat keputusan yang baik mengetahui kemampuan, bias, dan keterbatasan mereka sendiri. C. Sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Robbins 1998 13 sendiri membedakan sumber konflik yang berasal dari karakteristik perseorangan dalam organisasi dan konflik yang disebabkan oleh masalah struktural. Konflik perseorangan ini disebut Robbins dengan konflik psikologis. Untuk itulah Robbins kemudian memusatkan perhatian pada sumber konflik organisasi yang bersifat struktural. Sumber-sumber konflik yang dimaksudkan Robbins yaitu: yang pertama, saling ketergantungan pekerjaan. Yang kedua, ketergantungan pekerjaan satu arah. Yang ketiga, diferensiasi horizontal yang tinggi. Yang keempat, normalisasi yang rendah. Pengambilan keputusan yang efektif adalah pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam pengambilan keputusan ini, diantaranya: 1. Memahami dampaknya pada organisasi, proyek, atau departemen secara lisan. Yang kedua, mampu melakukan identifikasi saat banyak opsi yang bermunculan. Yang ketiga, bisa mengantisipasi kemungkinan hasil yang terjadi. Yang keempat, mempertimbangkan orang lain yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Yang kelima, yang terakhir ini, mampu mengambil keputusan meski dalam keadaan tertekan. Teknik pengambilan keputusan yang efektif. Pertama, multiple alternatif atau beberapa alternatif. Nah, dengan teknik ini kita harus menetapkan alternatif yang terbaik dari beberapa kriteria tertentu. Dengan cara ini kita perlu melakukan dan memikirkan serta mempertimbangkan beberapa gagasan sekaligus untuk membandingkan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya. Kedua, assumption testing atau pengujian asumsi. Pada teknik ini, kita perlu berhenti dan meninjau kembali apakah asumsi, ide, ataupun keputusan yang telah kita buat ini sudah tepat atau belum. Ketiga, well-defined kriteria atau didefinisikan dengan baik. Nah, kita harus menetapkan dengan baik sebelum membuat keputusan. Kita juga harus mengetahui serta memperjelas standar kriteria untuk pengambilan keputusan agar menghindari perdebatan dan perselisihan. Keempat, dissent and debate atau perbedaan pendapat dan debat. Nah, pada teknik ini kita perlu mengetahui kelemahan dalam ide kita itu apa. Di sini kita juga perlu menantang premis yang menjadi dasar ide kita untuk memastikan apakah rencana yang kita dirikan ini kuat atau tidak. Kelima, ensure perception of fairness atau memastikan persepsi keadilan. Pada teknik ini kita harus memastikan persepsi keadilan dalam pengambilan keputusan. Jika kita ingin menolak ide dari individu lain, maka kita harus memiliki ide yang lebih agar bisa dipertimbangkan dengan organisasi yang lain. D. Metode dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, kita harus memiliki opsi yang terbaik, yaitu di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, 1. Memahami dampaknya pada organisasi, proyek, atau departemen secara keseluruhan. Kedua, mampu melakukan identifikasi saat banyak opsi yang bermunculan. 3. Bisa mengantisipasi kemungkinan hasil yang terjadi. 4. Mempertimbangkan orang lain yang akan terpengaruh dengan keputusan kita. Dan kelima, mampu mengambil keputusan meski dalam keadaan yang menekan. Nah, berikut ini adalah beberapa opsi dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, 1. Metode pengambilan keputusan secara konsensus.
Pengambilan keputusan dengan cara ini hanya disarankan dan digunakan ketika suatu keputusan memiliki resiko yang tinggi dan kompleks. Karena nantinya jika kita menggunakan pendekatan ini, semua anggota kelompok berkomitmen untuk menemukan solusi secara aktif yang didukung oleh semua orang dan dapat diterima oleh banyak pihak. Kedua, memberikan perintah. Metode yang kedua ini kita perlu mempertimbangkan dengan gaya pengambilan keputusan berupa perintah. Untuk melakukan ini, kita perlu berkonsultasi dengan tim. Nah, pada umumnya, gaya keputusan seperti ini dilakukan oleh para eksekutif. 3. Melakukan voting. Keputusan voting ini dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari banyak orang, tanpa perlu waktu yang lama dan penuh dengan perdebatan. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan secara vote ini, kita perlu menyiapkan beberapa opsi solusi yang bisa dipilih oleh tiap karyawannya. 4. Berkonsultasi. Metode ini kita mengundang orang lain untuk memberikan saran yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, biasanya orang yang kita ajak untuk berkonsultasi ini adalah seseorang pakar yang seperti konsultan atau karyawan yang dianggap memahami masalah tersebut atau masalah yang sedang terjadi. 5. Berkolaborasi. Jika kita memiliki rekan kerja pada tim lain yang memiliki perspektif yang berbeda serta bisa memberikan solusi secara seimbang, maka kita bisa menggunakan opsi kolaborasi ini. Pasalnya, dengan kolaborasi ini kita dapat menemukan solusi dari masalah lewat kolaborasi dengan tim lainnya untuk menemukan ide yang tepat. Menurut Siagian, pendekatan dalam pengambilan keputusan ada 5, yaitu 1. Pendekatan yang interdisipliner, 2. Pendekatan yang sistematis, 3. Pendekatan berdasarkan informasi, 4. Memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian, dan 5. Diarahkan pada tindakan yang nyata. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pengambilan keputusan adalah memilih salah satu alternatif dari alternatif yang ada. Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan prinsip dan pendekatan, sehingga keputusan yang paling tepat dan resiko yang paling minim yang akan dipilih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.